Shalom, jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini termeteraikan sampai akhir zaman. Daniel 12 ayat 4-9, ayat yang ke-9-nya. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Nah, saudaraku yang terkasih, nama Tuhan menjadi perbincangan di kalangan Kristen. Hal ini terjadi karena penggenapan nubuatan kitab Daniel. Firman Tuhan katakan bahwa akhir zaman ditandai dengan adanya pengetahuan akan bertambah. Maka dari itu terjadilah gugatan akan nama Tuhan di sidang pengadilan. Nah, dalam sidang gugatan Lembaga Alkitab Indonesia pada saat ditampilkan para ahli dari masing-masing pihak, di mana saksi ahli dari pihak tergugat, walaupun jawabannya berkelat-kelit, putar sana putar sini, akhirnya mereka mengakui bahwa Yahweh adalah Elohimnya orang Kristen. Saat diminta untuk membacakan kitab Yesaya 42 ayat yang ke-8, aku ini Yahweh, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nah, saksi ahli dari tergugat mengakui bahwa itu Yahweh. Hakim anggota bertanya, Bapak seorang pendeta, bagaimana bila ada jemaat memanggil nama Yahweh, apakah dikatakan sesat? Dijawab oleh saksi tergugat, saya tidak akan melarangnya menggunakan nama Yahweh, karena memang itu nama yang benar. Kata-kata itulah kemudian dipegang oleh para hakim, saudara. Tetapi mereka tetap bersikeras, mereka percaya nama itu, tapi tidak mau menggunakannya, saudara. Lucu kan? Nah, firman Tuhan sudah berfirman, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Hosea 11 ayat yang ke-8. Jadi, tidak perlu risau, karena untuk mengenal nama Yahweh ini adalah kasih karunia. Sidang telah berjalan kurang lebih 7 bulan lamanya, sampai kemudian pada keputusan sampai tertunda menjelang sore. Kemudian keputusan dibacakan oleh hakim ketua, dan apa yang terjadi? Ternyata dikatakan tuntutannya itu ditolak semua. Dianggap tidak jelas. Silakan untuk buat tuntutan baru atau naik banding. Keputusannya kemudian dikatakan draw atau seri. Namun saudaraku yang terkasih, apapun keputusan hakim, Priscilla percaya bahwa yang empunya nama yaitu Bapak Yahweh tentu tidak akan tinggal diam dan tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Nama Yahweh tetap akan berkumandang dan akan terus bergulir, sehingga bila tiba saatnya maka seluruh permukaan bumi ini akan sujud menyembah dan bibir semua orang akan menyebut bahwa Yahweh adalah Elohim pencipta langit dan bumi. Nah, dalam keputusan sidang, para majelis hakim tentu resah, karena walaupun mereka sudah mengetahui kebenaran ini, tapi tidak berani untuk mengambil sikap. Pelitat-pelitut, saudara. Nanti pada titik tertentu, mereka akan mengakui dari bibir mereka sendiri. Nah, pendengar setia yang terkasih, berbahagialah saudara yang diberi anugerah dan kasih karunia, sehingga saudara diberi prioritas pertama untuk dapat mengenal nama itu daripada orang lain. Jadi saudaraku yang terkasih, kalah atau menang sidang sekalipun, Yahweh tetap nama pencipta langit dan bumi. Karena kebenaran terus akan bergulir seperti salju, semakin menggelinding itu semakin besar. Nah, begitupun dengan kebenaran nama pencipta langit dan bumi. Tetap kebenaran adalah kebenaran. Jadi saudaraku yang terkasih, ayo berbaliklah untuk memanggil nama pencipta langit dan bumi dengan benar, yaitu Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.